Setelah sempat dibatalkan awal bulan ini, wacana pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN jasa pendidikan akhirnya kembali diajukan ke DPR untuk dibahas. Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak, seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN. Serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan kompensasi dengan pemberian subsidi. Dengan demikian, azas keadilan semakin diwujudkan. Langkah pemerintah ini menimbulkan polemik. Sejumlah orang tua murid keberatan dengan pajak jasa pendidikan. Kalau pendapat saya pribadi rasanya keberatan ya, sementara keadaan sedang pandemi, pendapatan juga tidak sebanyak sebelum pandemi ya, jadi akan sangat merepotkan untuk pajak pendidikan sama sembako jangan dulu dinaikkan, tetapi terlebih dahulu pemerintah lebih baik membantu masyarakat. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan atau JPPI, Ubaid Matraji, juga tidak setuju dengan pengenaan PPN pada jasa pendidikan. Ia menilai dengan kebijakan ini, pemerintah mendorong privatisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia. Itu sudah jelas termaktub dalam Undang-Undang Sisdiknas, di mana yang namanya pendidikan itu adalah wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah wajib membiayainya, gitu loh. Nah, ketika sektor pendidikan ini dikenakan PPN, maka sektor pendidikan diarahkan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia, kepada seluruh anak-anak Indonesia, tapi mau dialihkan ke private sector. Lah, ketika pendidikan ini beralih dari sektor pemerintah ke sektor swasta, maka yang terjadi adalah privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Sementara itu, ekonom Indef Rusli Abdullah menilai pengenaan PPN di jasa pendidikan tidak akan menaikkan rasio pajak. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan ekstensifikasi sumber pajak lain. Terkait dengan potensi penerimaan pajak, bila kebijakan PPN ini disematkan, itu perhitungan saya pribadi, potensinya ya itu sebesar 21,1 triliun rupiah. Tambahan 21 triliun ini merefer pada perhitungan tahun 2020 itu tidak akan mendongkrak tax ratio kita. Lebih baik pemerintah atau otoritas pajak itu mencari atau optimasi ekstensifikasi sumber pajak lain, terutama di PPh. Negara wajib memberikan pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Bila sekolah kena pajak, bisakah rakyat kecil menikmati? Selamat malam pemirsa. Dunia pendidikan ini ada yang menarik, selain ada pro kontra berkaitan mengenai tatap muka, ada yang juga menjadi perhatian ketika dimungkinkannya ada pajak jasa pendidikan. Oleh karenanya Indonesia Business Forum di malam hari ini mengangkat tema mengenai pendidikan zaman now, sekolah bakal dipajaki. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang ada di studio. Yang pertama adalah mantan Menteri Keuangan Pak Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Sehat Pak Fuad? Alhamdulillah. Boleh dipakai mic-nya Pak Fuad untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Alhamdulillah. Harus selalu sehat ya Pak Fuad? Sehat. Berikutnya ada Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Dr. Musni Umar. Pak Rektor sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Harus selalu sehat ya Pak? Iya, selalu sehat Pak. Dan bersemangat. Dan tentunya yang juga terhubung melalui video conference, saya sapa yang pertama ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ada Mas Misbakun. Mas Misbakun, selamat malam. Selamat malam, Mano. Selamat malam, Ami Fuad, Pak Musni, Mas Justinus. Baik, dan tentunya ada staf khusus Menteri Keuangan, Mas Justinus Prastowo. Mas Justinus, selamat malam. Terima kasih Mas Justinus sudah berkenan bergabung. Selamat malam. Malam Mbak Mano, malam Pak Fuad, Pak Musni, Pak Misbakun, selamat malam. Ini saya langsung ke Mas Justinus ini, biar semua orang ibu-ibu di rumah nih juga tenang Mas Justinus. Ini untuk bisa mengklarifikasi apa memang benar ada rencana untuk memberikan atau mengajukan begitu berkaitan mengenai pajak jasa pendidikan Mas Justinus. Ya. Terima kasih Mbak Mano dan para pemirsa TV One yang saya
sayangi dimanapun berada. Pertama, saya akan memberikan background data. Alih-alih memajaki, pada saat ini pemerintah justru memberikan dukungan yang semakin kuat untuk sektor pendidikan. APBN kita dialokasikan sekitar 483 triliun untuk mendukung sektor pendidikan. Dan penerimaan pajak dari sektor ini itu hanya 2,5 triliun, bahkan belanja pajak atau subsidi itu dihitung sekitar 12 triliun. Artinya pemerintah memang sejak awal berkomitmen sesuai amanat Undang-Undang Dasar untuk mendukung sektor pendidikan karena sangat penting. Lalu kenapa ada perubahan dalam RUU KUP yang diajukan pemerintah dan sedang dibahas bersama DPR pada saat ini, seolah-olah memasukkan jasa pendidikan serta-merta sebagai objek PPN. Saya mendasarkan pada pernyataan Ibu Menteri Keuangan pada raker dengan DPR Senin kemarin, tanggal 13 September, beliau menyampaikan setelah mendiskusikan, menajamkan, mendengarkan banyak masukan dari masyarakat, akhirnya skema yang awalnya adalah tidak semua jasa pendidikan itu dikecualikan. Agar apa? Agar rasa keadilan terpenuhi, Mbak Nuhara. Karena faktanya memang ada lembaga pendidikan yang memungut biaya terlalu tinggi, yang sifatnya bukan nirlaba, tapi berorientasi pada laba. Ini yang coba ingin kita letakkan, bagaimana kita mendorong mandat Undang-Undang Sisdiknas bahwa pendidikan itu bersifat nirlaba, sehingga ada afirmasi. Nah, Bu Menteri kemarin menyampaikan, kita punya rambu-rambu. Sepanjang lembaga pendidikan tersebut sifatnya nirlaba, bermisi kemanusiaan, ini tidak menjadi sasaran dari kebijakan ini. Sebaliknya, pemerintah menciptakan skema atau mendesain skema, nanti masih akan didiskusikan, ada tarif lebih rendah atau bahkan PPN tidak dipungut, termasuk jasa pendidikan ini. Jadi kami rasa itu cukup jelas. Tidak ada niat untuk memajaki jasa pendidikan, terutama pendidikan yang sifatnya nirlaba, yang bermisi kemanusiaan untuk kebutuhan masyarakat banyak. Tapi sebaliknya, kita meletakkan sebuah afirmasi supaya lembaga pendidikan betul-betul nirlaba, maka dengan skema ini diharapkan nantinya ada kriteria-kriteria, Mbak Manu. Sebagai misal, ini masih perlu didiskusikan, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa bagi siswa tidak mampu, itu bisa masuk dalam kategori nirlaba atau mengemban misi kemanusiaan. Jadi skema itu yang ingin dimatangkan agar kita bisa menjamin justru pendidikan masyarakat dapat dipenuhi, kualitas semakin baik, dan akses kepada pendidikan juga terbuka bagi semua orang. Tapi kisi-kisi awal Mas Yus, supaya ini ibu-ibu di luaran sana juga masih makin tenang Mas Justinus setelah harga cabai yang melonjak tajam begitu ya Mas Justinus. Nah tentunya kita ingin tahu apakah kemudian ini nanti kalau memang jadi diberlakukan begitu ya, pasti akan berdampak pada naiknya harga SPP dan lain-lain. Nah jika itu nanti skemanya pasti sudah dibuat sedemikian rupa, jadi diterapkan Mas Justinus. Awalnya ini rancangan awal, kisi-kisi awal. Nah ini terapannya kira-kira berapa persen sih Mas Justinus yang paling rendah dan yang paling tinggi range-nya? Pemerintah waktu menyusun RUU KUP belum merancang sampai ke sana, tapi sedang menyiapkan formula bahwa ketika jasa pendidikan dikecualikan sebagai jasa yang tidak dikenai pajak selama ini, maka dia akan dikenai pajak, tetapi tidak serta-merta lalu menjadi objek pajak karena ada fasilitas PPN yang tidak dipungut. Ada juga fasilitas PPN final dengan tarif rendah 1 atau 2%. Ini semua sedang dikalkulasi dan nanti Mbak Mano tetap diputuskan bersama-sama dengan DPR setelah mendengarkan masukan dari banyak pihak. Jadi kami tidak ingin sepihak memutuskan, apalagi pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung lembaga pendidikan atau sektor pendidikan, maka kita perlu berhati-hati memastikan untuk mayoritas masyarakat yang mengakses pendidikan dipastikan tidak akan ada beban tambahan pajak. Tapi kita ingin sangat selektif, tadi itu. Bukan untuk pajak sebagai penerimaan, tapi mengafirmasi supaya
misi nirlaba itu, misi kemanusiaan itu betul-betul menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional kita. Jadi paling tidak penjelasan Mas Justinus ini bisa membuat ibu-ibu harap tenang, dan harap sabar. Masih dibahas. Kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Business Forum. 40 mah bukan apa-apa. Itu tadi penjelasan klarifikasi seperti apa kemudian rencana yang disampaikan kepada DPR dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tapi kita coba tanya deh catatannya dari Pak Fuad. Pak Fuad, kalau Pak Fuad melihat, menanggapinya seperti apa? Silahkan Pak Fuad, boleh pakai mic-nya Pak Fuad. Iya, Pak Fuad dulu dong. Ya. Senior dulu. Ya, terima kasih. Dari penjelasan Pak Justinus tadi, alhamdulillah berarti dalam perkembangannya nampaknya karena dengar masukan masyarakat, diskusi-diskusi dengan DPR, nampaknya akan ada perubahan. Ya kan? Tadinya kan tidak ada ini itu segala macam, makanya jasa pendidikan seolah-olah kayak begitu. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pada tahun 90-an juga, ini waktu saya juga masih berdinas, saya sudah pernah mengeluarkan ketentuan pada waktu itu sampai sekarang nampaknya masih itu berlaku ya, bahwa semua pendidikan sepanjang pemasukannya meskipun ada surplus, ada lebih, ada yang laba atau untung atau surplus ya, itu digunakan untuk pendidikan dalam waktu 4 tahun, itu tidak dikenakan pajak karena berarti kan tidak ada yang ngambil keuntungan untuk dividen, untuk pribadi, tapi semuanya diinvestasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya sudah selesai, jadi tidak komersial. Tapi itu bicara PPH, udah diatur itu sebetulnya. Pokoknya tidak komersial, dah habis dipakai. Nah kalau sekarang ini kan bicaranya akan ada PPN. Ya mestinya kalau dari penjelasan begitu, ayatnya itu dengan DPR nanti harusnya dirumuskan begini. Jasa pendidikan tidak dikenakan titik seperti dulu kecuali koma maksud saya. Tidak dikenakan kecuali yang nyata-nyata bermotif komersial. Nanti tinggal diatur komersialnya itu nanti mungkin ditentuin oleh siapa? Oleh yang mengayomi pendidikan. Kalau SD SMP kan oleh kabupaten kota, kalau SMA itu oleh provinsi, pemerintah provinsi. Itu dan kalau universitas tentunya bisa langsung oleh dikti, kan begitu. Nah mereka mungkin yang menentukan ini sifatnya komersial. Tapi kalau memang itu digunakan peningkatan, karena banyak orang yang juga ada yang mau bayar mahal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang mau bayar uang keluarga aja mahal, dipakai untuk kepentingan meningkatkan mutu pendidikan, untuk investasi, menambah macam-macam ya berarti tidak komersial. Kalau kalimatnya gitu mungkin tenang. Tidak dikenakan jasa pendidikan, PPN. PPN kan tadi udah diatur dari zaman tahun 90-an. Itu kan tegaskan, kecuali bersifat komersial yang akan diatur oleh Menteri Keuangan dengan Mendikbud misalnya gitu kan, ya selesai itu, judul itu. Tapi kalau judul yang kemarin masuk kan memang masih umum, kena semuanya ya kan, hitam di atas putihnya. Itu kan itu masih akan dibahas di DPR dan nampaknya dari penjelasan Pak tadi Justinus, masukan-masukan publik dari DPR nampaknya kan ada revisi. Ya kan, ya alhamdulillah. Tapi revisinya itu harus jelas, jangan yang kemudian di lapangan menimbulkan berbagai macam multitafsir, macam-macam. Jangan sampai membuat komplikasi di masyarakat, apalagi di pendidikan. Pendidikan ini sangat sensitif dan serius, ya kan? Nanti terganggu pencerdasan anak bangsa. Ya itu aja penjelasan dari saya itu. Kecerdasan anak bangsanya terganggu, imun orang tuanya pun juga terganggu. Nah, malam ini juga tengah dibahas oleh Panja berkaitan mengenai RUU dari revisi Undang-Undang Perpajakan tersebut. Nah, Mas Misbakun, kita coba tanya seperti apa kemudian perkembangannya. Silakan Mas Misbakun. Begini, Mano, apa yang dijelaskan oleh Mas Justinus itu kan sebuah narasi yang dibangun, termasuk penjelasan Menteri Keuangan pada saat memberikan pengantar pada undang-undang ini kan cuma narasi. Kalau kita bicara undang-undang, kita kan harus bicara apa yang diusulkan oleh pemerintah di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi jangan sampai kemudian narasinya indah, faktanya berbeda.
Itu. Nah, ini yang harus didudukkan dulu. Karena kita tahu asal usul kenapa pendidikan itu kena kan di objek PPN di pasal 4-nya itu kan yang tadinya dikecualikan kemudian dihapus begitu saja tanpa ada penjelasan apapun. Kemudian dinamikanya berkembang. Kemudian kita RDPU dengan siapapun, dengan banyak pihak para stakeholder termasuk NU dan PP Muhammadiyah kita panggil. Karena di sana itu ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, yang menurut saya di mana lembaga-lembaga keagamaan, ormas keagamaan besar ini mempunyai peran yang sangat besar. Kita tanyakan pandangan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan kita yang berbahaya adalah konsepsi awalnya. Kita kemudian berusaha memoderasi. Bahkan sampai sekarang pun kita berusaha mengingatkan soal situasi ini. Dan saya selalu sampaikan kepada masyarakat, ini baru usulan pemerintah yang belum dibahas dengan DPR. Saya menghargai pemerintah yang sudah mulai memahami dinamika yang berkembang di masyarakat, bahwa pemerintah akan mengenakan. Tapi kami pun belum tentu setuju. Tadi apalagi penjelasannya Mas Justinus mengatakan pendidikan yang mahal. Kriteria mahal ini apa? Kita kan nggak bisa memberikan kriteria itu mahal itu apa. Apalagi kemudian pembahasan undang-undang cuma mengatakan dihapus, begitu saja. Nggak ada narasi yang lain. Sementara kita harus ingat, sektor pendidikan itu di dalam Undang-Undang Dasar 45, di pembukaan ada, di batang tubuh ada, bahkan di pembukaan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Terus kemudian di batang tubuh ada, di penjelasan ada. Kalau kemudian mengatakan bahwa 20% pendidikan kita itu sudah ada afirmasi anggaran, ini adalah kebijakan yang berbeda. Keputusan APBN kemudian ada anggaran untuk pendidikan, yaitu memang kewajibannya negara. Ini kan bagaimana cara kita mengkoleksi perpajakan dari sisi pendidikan. Coba kalau kita perhatikan, berapa persen dari mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang dilakukan oleh negara? Belum lagi partisipasi masyarakat, ormas, individual, kelembagaan. Dari 276 juta rakyat Indonesia, berapa yang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dan rasio S1 kita, S2 kita, S3 kita? Apakah sudah pantas kita memberikan pendidikan? Ini beban pajak. Apakah sudah pantas? Itu. Lah, ini yang harus dipikirkan. Apalagi kemudian pemerintah begitu di-challenge oleh banyak pihak, kemudian bahasanya makin lama makin landai. Lah, ini yang harus didudukkan. Kalau saya sesuai arahan Ketua Umum kami, kami berpihak bahwa pendidikan ini adalah amanat konstitusi. Harus sangat hati-hati. Sekarang tadi Pak Fuad menyampaikan harus diinvestasikan ulang. Di mana sih pendidikan itu orang mau komersialnya di mana? Itu. Lah, ini yang kita harus hati-hati. Berapa persen rakyat Indonesia ini yang doktor? Yang seperti Ami Fuad, gelar akademiknya banyak. Lah, ini yang kita harus hati-hati terapkan. Ada pendidikan, coba di Papua, jangan melihat di sekitar kita di Jakarta ini ada pendidikan yang bagus. Ada mahal sedikit, akan-akan itu menjadi komersial. Pengertian komersial di dunia pendidikan itu kan kembali kepada siswa. Fasilitas, laboratorium, infrastruktur pendukungnya. Ya kan? Nah, kemudian ketika ada organisasi yayasan yang mengadakan pendidikan swasta yang mahal, bagus, berkualitas internasional, dia memberikan kontribusi yang luar biasa di mana standar yang tinggi itu tidak bisa diselenggarakan oleh negara. Ya. Terus kemudian kita mewajaki. Itu. Lah, inilah kalau menurut saya kita harus hati-hati. Saya yakin pemerintah juga akan lebih hati-hati untuk itu.
saya bisa memahami bahwa pemerintah pada situasi saat ini itu kan butuh pemasukan dari pajak. Tapi ingat, kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak yang tidak tercapai, tax ratio yang rendah, tidak boleh semerta-merta kita bebankan begitu saja ke Direktorat Jenderal Pajak, seakan-akan ini harus objek ditambah, tarif dinaikkan. Tapi kita tidak pernah mengukur dampak ekonomi secara makronya. Dampak sosialnya. Ingat, kebijakan di undang-undang itu adalah turunan dari konstitusi dasar kita. Tautan konstitusi dasar ini terhadap turunan kebijakan itu tidak boleh hilang. Semangat, spirit, rohnya dalam sebuah norma undang-undang yang tekstual. Baik, kita lanjutkan usai jeda, tetaplah di Indonesia Business Forum. Sekarang kita tanya sama Pak Rektor. Pak Rektor sudah mendengar dari pemerintah, dari Pak Fuad, dari Pak Misbahun. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau kita bicara secara prinsipil itu kita harus menolak adanya pemajakan terhadap dunia pendidikan kita. Karena seperti yang dijelaskan dengan sangat baik Pak Justinus maupun Pak Misbahun, bahwa ini kan amanat negara. Jadi rakyat itu mengambil bahagian, berpartisipasi untuk mencerdaskan bangsa. Seharusnya mereka itu dibantu, bukan justru dipajakin. Tetapi kalau saya lihat keadaan negara kita ini memang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan saya bisa mengatakan besar pasak daripada tiang. Inilah mungkin barangkali yang sampaikan Pak Justinus itu. Ini pemerintah mencari BLBI sudah diambilin duitnya, mau cari lagi sumbernya. Karena memang sampai kapan kita ini berhutang terus-menerus. Ini yang membuat saya galau, Pak. Galau sebagai sosiolog itu saya menganggap, coba defisit anggaran kita itu dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 itu kan 1.006,4 triliun. Dan itu harus mengutang. Padahal Tan Malaka itu pernah mengatakan, negara yang hidupnya dari meminjam akan menjadi budak yang memberi pinjaman pada kita. Jadi itu kita harus menghentikan berutang. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup makin lama makin berkurang utang. Ini barangkali yang dipikirkan oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya memang ini harus ada pembicaraan yang terbuka. Bagaimana menyelesaikan masalah besar yang kita hadapi. Jadi kita ada kayak buah si malakama. Mau berhutang terus-menerus atau kita mencari sumber pendanaan untuk kita bisa hidup lebih baik. Kan akhirnya yang menanggung itu derita adalah rakyat, Pak. Ya, jadi kembali pada poinnya itu. Bagaimana masalah dunia pendidikan? Saya kira kan ada klasterisasi dari dunia perguruan tinggi itu. Ada para konglomerat mendirikan perguruan tinggi itu, Pak. Saya kira wajar dipajakin mereka. Mereka ambil uang itu dari CSR. Seharusnya CSR itu kasih untuk rakyat jelata, orang-orang yang menderita. Tapi ambil uang mereka dirikan perguruan tinggi, kemudian juga dirikan rumah sakit, katanya untuk CSR-nya untuk membantu rakyat. Nyatanya mereka mengenakan pembayaran yang mahal sekali. Sebagai contoh, dan ini juga terjadi di dunia perguruan tinggi, di universitas negeri. Untuk mencapai doktor sekarang ini, ada yang bayar 400 juta. Ada 200 juta, Pak. Jadi itu bagaimana bisa tidak dikenain pajak orang kayak begini, Pak. Jadi kalau kita berpikir untuk kepentingan bangsa di masa depan, saya setuju yang disampaikan Pak Misbahun tadi. Tapi itu sebagai politisi. Tapi saya melihat negara di masa depan, Pak. Negara ini kita harus selamatkan. Tidak bisa begini terus-menerus, berhutang terus-menerus. Jadi saya apresiasi pemerintah mencari sumber dana dari mana termasuk mengambil dari BLBI. Tetapi juga saya lihat pemerintah ini boros. Boros apa? Tidak tahu keadaan ini darurat. Coba di Malaysia. Malaysia itu rajanya memotong gajinya.
Perdana Menteri motong gajinya, Menteri motong gajinya. Tapi di sini apa yang terjadi? Makin bertambah kekayaan para menteri. Jadi tidak ada perasaan sense of crisis. Dan itu yang membuat saya prihatin. Jadi saya tidak mengatakan itu nggak usah dipajak. Lihatlah kelas perguruan tinggi yang besar-besar itu yang didirikan para konglomerat. Kenain pajak pada mereka. Nah, bagaimana mengenakan pajaknya itu? Harus dilakukan audit investigasi. Kalau perlu dari klaster 5 sampai klaster 1 itu dilakukan audit. Supaya ada transparan. Karena ada yayasan yang memberi gaji pada dosennya, memberi gaji pada pegawainya rendah, tapi kita tidak tahu, buta itu tentang keuangannya. Jadi itu harus dilakukan audit semua yayasan sesuai undang-undang yayasan. Dan ini harus dilakukan pemerintah. Jadi harus transparan untuk kebaikan rakyat. Dan ini sekali-kali jangan sampai kita hidup seperti sekarang ini. Seolah-olah kita baik-baik aja. Kita coba, itu pembangunan ini, kereta api dari Jakarta ke Bandung. Itu sekarang menimbulkan masalah. Jadi saya kira itu barangkali respon saya. Terima kasih. Harus ada audit dan transparansi. Kalau memang komersialisasi ya wajar dipajaki. Tapi kalau memang ini nirlaba dan tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya tidak sepantasnya itu dipajaki. Terus bagaimana supaya pendapatan tax ratio-nya ini naik tanpa harus kemudian menyusahkan banyak orang? Sesaat lagi kita akan lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami. Kalau bisa biaya kuliah malah dikurangin. Saat ini PPKM ya, terus biaya pendidikan sekolah di rumah, kuliah di rumah. Tapi pembayaran masih tetap aja penuh. Mau dikenain pajak dari mana mau diambilin? Nah, belum uang pasar, uang listrik, gaji karyawan. Ini aja udah bertahan, alhamdulillah orang banyak yang tutup, Mas. Mungkin untuk sekolah-sekolah swasta yang bayarannya puluhan juta kali setiap bulannya. Kalau untuk negeri mungkin enggak lah, pasti ada subsidi kan, itu kan ada subsidi. Silakan Mas Yusuf ditanggapi dulu sebelum nanti Pak Fuad juga mau menambahkan. Ya, terima kasih. Tadi masukan dari Pak Fuad Bawasir, saya rasa sangat bagus, tepat, dan itu nanti sangat bermanfaat untuk perumusan pasal dan ayat di Panja. Tadi Pak Misbakun juga memberikan perspektif yang perlu dipertimbangkan betul-betul oleh para perumus, dan Prof. Musni tadi menurut saya mengadres isu keadilan yang juga penting diperhatikan. Saya rasa kita semua sepakat bahwa ini adalah persoalan keadilan. Nah, bagaimana cara kita menyusun skema supaya betul-betul kita mendorong pemenuhan hak publik tetap kita jaga. Di sisi lain kita bisa menciptakan keadilan yang lebih baik, lebih kuat, mengurangi ketimpangan. Itu prinsip. Nah, cara itu yang memang sekarang sedang dirumuskan bersama dengan DPR. Jadi masukan pada malam hari ini sangat bagus. Nah, pada prinsipnya kita ingin menggunakan pajak itu sebagai instrumen. Satu, kita kan tahu pajak untuk mengisi kas negara. Tadi terima kasih Pak Rektor punya concern terhadap keuangan negara, tapi kita pastikan Pak, kita terus berupaya mengelola keuangan negara dengan baik, dengan cermat, dan perlu masukan terus-menerus. Tapi untuk pendidikan ini kita juga tahu, alokasi APBN sebagian besar juga untuk pendidikan. Nah, sekarang mari kita gunakan pajak sebagai instrumen untuk mendorong supaya lembaga pendidikan betul-betul komit kepada misi nirlaba tadi. Jadi nanti akan ditentukan kriteria-kriteria. Sepanjang memenuhi kriteria tentu tidak akan dikenai pajak. Sepanjang tidak memenuhi itu maka akan dikenai pajak. Jadi itu menjadi pilihan. Tetapi pemerintah punya afirmasi supaya mendorong semakin banyak siswa yang tidak mampu itu mendapatkan kesempatan belajar di pendidikan yang kualitasnya baik. Itu kami rasa komitmen. Tapi kalau untuk pendidikan negeri, pesantren, madrasah, kita pastikan sejak awal itu dilindungi, apalagi pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan melalui APBN. Pak Fuad. Jadi memang narasinya itu nanti harus sama persis dengan yang tertulis ya. Prinsipnya dulu adalah pendidikan tidak boleh dipajaki. Ya, saya bilang dari zaman Belanda segala macam itu karena ini upaya mencerdaskan anak bangsa. Bahkan ini upaya dari swasta membantu pemerintah. Ingat dulu zaman
Orde Lama, Orde Baru lah ya. Itu bahkan sekolah-sekolah swasta itu gurunya banyak dari negeri dibantu. Karena ngerti daripada saya nyelenggarain sendiri gak kuat APBN. Mendingan saya bantu guru. Dan mereka lainnya dari swadaya masyarakat, dari wakaf, sodako, infak, sumbangan-sumbangan gitu. Jadi bagus. Jadi harus tertulisnya itu pendidikan tidak. Nah nanti yang dikecualikan misalnya kecuali yang bersifat misalnya komersial. Itu nanti definisinya itulah yang saya bilang harus ada satu komite apa yang didirikan. Ya. Belum tentu itu nanti bisa diaplikasikan dalam arti mungkin ada yang benar-benar akhirnya definisi komersial apa enggak kita wallahu a'lam. Tapi kan namanya dalam proses politik seperti itu. Nah, kalau itu kan nanti tapi juga timnya harus yang cukup misalnya ya itu karena dibawa Kemendikbud dan Pemda ya harus mereka dan Dagri dan Kementerian Keuangan supaya tidak menimbulkan kisruh atau kemarahan masyarakat nanti atau kecemasan. Karena nanti kalau salah, kalau soal PPh tadi bukan saya karena saya yang bikin aturan dulu tahun 90-an bukan sudah ada itu kok semua pendidikan mau mewah, mau mahal, terserah kalau saya bilang. Dulu kalau aturan saya, sepanjang kelebihannya dipakai buat pendidikan meningkatkan mutu, nggak diambil oleh orang-orangnya itu, saya tidak mau pajakin. Saya kasih waktu 4 tahun. Kalau enggak, berarti ini komersial. Kalau saya gitu dulu kan. Nah jangan sampai nanti benturan. Misalnya udah aturannya begini, yang ini masih berlaku misalnya. Terus di sini, ini di sini enggak, di sini dikenain kan benturan. Jangan sampai juga begitu. Jadi ingat kalau bikin undang-undang bayangin nanti implementasinya di masyarakat harus lancar mulus gitu loh. Supaya tidak ada daya penolakan dari masyarakat kepada pemerintah. Makasih. Saat lagi kita lanjutkan, tetaplah bersama kami. Silakan Mas Misbakun, singkat-singkat saja. Saya ingin menyampaikan bahwa semuanya masih dalam tahap pembahasan. Belum ada kata final dan masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir tentang sebuah usulan mengenai pendidikan sebagai objek PPN. Nanti kita akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kita juga akan memperhatikan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Kalaupun ada formulasi, kita akan mencari formulasi terbaik. Tapi pandangan saya, pendidikan ini adalah sektor yang sangat penting, di mana tolok ukur kualitas kemanusiaan kita, Human Development Index, indeks pembangunan manusia kita diukur di sana. Dan ingat, indeks pembangunan manusia di Indonesia di tingkat ASEAN masih sangat rendah. Padahal Indonesia anggota G20 dari skala ekonomi. Nah, ini harus hati-hati. Apakah komersialisasi itu sudah terjadi secara masif? Hanya sekian persen dari pendidikan yang ada. Maka penerapannya harus sangat hati-hati, memperhatikan aspek kepentingan masyarakat yang lebih luas, lebih besar, dan lebih memperhatikan kepentingan tersebut. Baik, terima kasih Mas Misbakun. Pak Rektor, silakan singkat. Ya, jadi saya kira saya setuju apa yang disampaikan Bang Fuad tadi itu. Dan juga dari Pak Misbahun dan Pak Justinus bahwa memang kita harus sangat hati-hati Pak. Jangan sampai ini kita melakukan sesuatu pertama tidak bisa dijalankan di lapangan. Kemudian dalam kondisi krisis sekarang ini orang melakukan protes besar-besaran. Jadi jangan anggap rakyat ini diam terus membuat sesuatu yang akhirnya mendorong orang untuk marah luar biasa. Oleh karena itu saya selalu mengukakan, tadi juga direspon oleh Pak Justinus, itu keadilan lah. Ya. Keadilan. Kalau orang kaya itu dibiarkan saja mereka mendirikan rumah sakit, mendirikan perguruan tinggi, dan mereka memungut pembayaran yang begitu mahal, dan tidak pernah ada transparansi auditnya bagaimana, itu akhirnya yang rugi kita semua Pak. Ya, karena kesenjangan itu akan semakin meningkat. Sementara kita dorong pemerintah, kau kasih beasiswa, kasih ini, kasih apa. Uang ambil dari mana Pak? Ngutang terus menerus. Bubar kita ini kalau utang menerus. Ya tadi nanti disampaikan Tan Malaka itu. Negara yang hidupnya berutang
akan menjadi budak dari yang memberi utang. Mau kita seperti itu? Jadi kita harus cari solusi yang terbaik dengan dengan partisipasi masyarakat dan kita semua. Saya mau titip aja nih kepada Pak Justinus maupun kepada Pak Misbahun. Apa judul RUU-nya itu sudah tepat, RUU KUP. Padahal yang dibahas itu, KUP itu kan hanya satu undang-undang, yang dibahas itu banyak benar, ada PPH, PPN, segala macam lah. Ya kan, nah judulnya juga mulai tertib lah, jangan judul satu buat semua itu nggak bener. Jadi dibenerin judulnya itu, coba dipikirin yang benar judulnya. Terima kasih. Baik, Mas Justinus singkat silakan. Ya, untuk Pak Fuad, terima kasih Pak, sudah ada masukan untuk nama dan itu akan disesuaikan. Lalu untuk Prof. Musni, untuk utang jangan khawatir, 80% utang itu kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang SBN Pak. Jadi kita juga berbagi beban dan profit dengan masyarakat. Oke, terima kasih Mas Justinus, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Fuad, dan terima kasih Mas Misbakun yang sudah berkenan menyempatkan waktunya di tengah-tengah rapat pembahasan dari RUU tersebut. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan menenangkan hati Anda semua pemirsa TV One. Saya Brigita Manuhara pamit, selamat malam, sampai jumpa.